di kampus Az-Zaitun, zona pendidikan modern penuh dengan gaya hidup sehat, hidup di alam hijau dan asri, tren gaya hidup milenial. Puluh tahun sebelumnya hanyalah lahan yang tidak diinginkan siapapun, apalagi untuk membangunnya jauh sama sekali. Namun era itu telah berlalu, kini terlihat penuh dengan keceriaan, penuh dengan kehidupan sehat, penuh pendidikan. Adalah Yayasan Pesantren Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 Juni 1993. Pendiriannya dilatar belakangi oleh semangat membangun manusia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, membangun kemerdekaan ruh, membangun kemerdekaan pikir, dan membangun kemerdekaan ilmu bagi setiap manusia. Proses pembelian lahan dimulai pada tahun 1994 dengan tahapan seluas 60 hektar hingga 1.200 hektar pada 13 Agustus 1996. Dengan hanya puluhan karyawan saat itu, Syekh Az-Zaitun beserta para eksponen turun tangan dalam mengawali pembangunan gedung pembelajaran. Penerimaan santri pertama pada tahun 1999 sebanyak 1.459 santri bermula pada bulan Juni 1999 dan pembelajaran pertama dimulakan pada 1 Juli 1999. Sebagai penunjang sarana dan prasarana pendidikan, Yayasan Pesantren Indonesia membangun komplek pendidikan Ma'had Az-Zaitun di pelosok Desa Sandrem, Mekarjaya, Gantar, Indramayu. Ma'had Az-Zaitun dimulai pembangunannya pada tahun 1996 dan masih berlangsung hingga saat ini. Setelah berjalan 2 bulan, pendidikan Ma'had Az-Zaitun diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus 1999. Az-Zaitun merupakan institusi pendidikan yang memadukan pesantren dengan pendidikan modern, pesantren spirit but modern system. Visi dan misi pendidikan Az-Zaitun adalah perbaikan kualitas pendidikan umat yang tersimpul dalam moto Pusat Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Wahai manusia, telitilah makananmu. Anna sobabunal ma'a sobba. Bagaimana saya mengalirkan air? Itu kan dari Gusti Allah itu. Rumma syaqaqnal ardo syaqqa. Bagaimana kita memperbaiki tanah? Baru fa'anbatsna fiha habban. Kami tumbuhkan biji-bijian yang kami tanam. Macam-macam. Ada biji anggur, ada biji padi. Di tanah itu mutlak. Mengapa tanah diperbaiki? Kita ini dari tanah. Kemudian kembali ke tanah. Bangkit lagi dari tanah. Jangan sampai gersang tanah ini.
La masjidun ussisa alat taqwa, masjid yang didirikan kepada prinsip-prinsip ketaatan ilahiyah, yang isinya rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, orang-orang yang selalu ingin tampil dengan bersih, bersih fikir, bersih niat, bersih segala-galanya. Nah, itulah yang dinamakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan itulah yang akan mendapat perlindungan ilahi di saat siapapun tidak bisa melindungi. Dan ini kita sudah rasakan tatkala kegiatan kita itu selalu didasarkan pada inti Tuhan yang Maha Esa, ta'abbud pada Tuhan yang Maha Esa, dan hati kita tertaut kepada masjid, itu efeknya sudah kita rasakan. Di saat tidak ada yang bisa melindungi, kita terlindung. Ya ujiannya ya ujian yang sedang berjalan ini. Betapa susahnya orang. Tapi di kita tidak ada yang susah. Betapa merangkaknya orang. Kita jalan oke. Mengapa? Karena perjalanan kita tetap syabun nasya'a fi ibadatillah. Manusia yang terus bergerak hidup ini hanya untuk pengabdian pada Tuhan, mencari keridhaan Tuhan. Mengapa? Hidup di negara yang bertuhan, negara yang dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan ragu-ragu saudara, perlindungan Tuhan itu luar biasa kalau kita berlindung juga kepada Tuhan. Jadi kita masuk kelompok 7 orang yang mendapat perlindungan di saat siapapun tidak bisa melindungi. Oleh sebab itu tanamkan pada jiwamu bahwa hidup ini harus mandiri dan punya jiwa entrepreneurship, punya jiwa yang untuk menyaplai dirinya sendiri, memenuhi hajatnya sendiri. Setelah itu hajat orang lain dipikirkan dengan caranya.